Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini konflik dan gosip. Saudara, bukan rahasia umum yang sering terjadi di antara sejumlah umat Tuhan, yaitu sikap tidak sopan dan memperkatakan kasar. Konflik antar rekan sepelayanan ini antara lain dapat berbentuk tikaman dari belakang, sindiran, sabotase, dan lain-lain. Semua ini kecenderungan untuk bersikap menyakiti dan ancaman adanya serangan balik. Dan ketika orang sudah mempunyai hati yang negatif terhadap seseorang, mau membela diri dalam bentuk apapun juga sudah tidak ada artinya, karena mau bicara jujur pun tidak akan didengar dan dipercaya. Dalam kitab Amsal banyak membahas tentang konflik dan gosip. Siapa yang bergosip tidak dapat dipercaya. Amsal 11 ayat yang ke-9. Orang munafik menghancurkan sesamanya dengan mulutnya, tetapi orang benar dilepaskan oleh pengetahuan. Ayat 13. Sambil pergi seorang pengumpar membeberkan rahasia, tetapi yang teguh rohnya merahasiakan perkara. Amsal 20 ayat yang ke-19. Dan orang yang menyingkapkan rahasia berjalan sebagai seorang penggunjing, maka janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor bibirnya. Selain itu, dengan gosip maka dapat membuat sahabat karib terpisah. Amsal 16 ayat yang ke-28, seorang penentang menimbulkan pertengkaran dan seorang penggunjing menceraikan persahabatan. Amsal 18 ayat yang ke-8, dan menyebabkan persahabatan itu tetap retak. Nah, dengan adanya konflik dan gosip atau pemfitnah sebenarnya berarti bisikan yang menghancurkan. Gosip itu meninggalkan sebuah luka yang dalam, yang seseorang yang selalu terluka. Amsal 26 ayat yang ke-20 mengatakan ketika tidak ada yang diperguncingkan, mendadak pertengkaran. Ketika para murid sedang memperebutkan posisi di kerajaan yang akan datang, Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata dalam Matius 20 ayat yang ke-26, namun tidaklah demikian di antara kamu, melainkan siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, biarlah dia menjadi pelayanmu. Banyak hal yang dikatakan orang lain bukan untuk kita katakan. 1 Timotius 5 ayat yang ke-13. Lagi pula yang keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan, dan bukan hanya bermalas-malasan saja, tetapi juga meleter dan mencampuri urusan soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.